Angin siklon yaitu angin yang terjadi apabila daerah yang bertekanan rendah dikelilingi daerah yang bertekanan tinggi. Pada belahan bumi utara, pergerakan angin siklon berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, tekanan yang rendah maka akan diisi oleh udara yang bertekanan tinggi sehingga masuk ke wilayah tekanan rendah. Sedangkan belahan bumi selatan itu kebalikannya, yaitu perputaran angin siklon searah jarum jam. Dan angin di belahan bumi selatan akan berbelok ke sebelah kiri. Selanjutnya, angin antisiklon. Ini kebalikannya dari angin siklon, yaitu terjadi apabila daerah yang bertekanan tinggi dikelilingi dengan daerah bertekanan rendah. Misalnya di belahan bumi utara, daerah yang bertekanan tinggi maka akan dipengaruhi oleh udara yang bertekanan rendah. Dan angin antisiklon bergerak searah jarum jam. Sedangkan belahan bumi selatan itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sesuai juga dengan hukum Bush-Ballot yang mengatakan bahwa gerakan udara di belahan bumi utara akan searah jarum jam dan belahan bumi selatan gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, kita akan membahas angin pasat. Angin pasat adalah angin yang bertiup dari daerah subtropik ke daerah tropik. Ini wilayah tropik khatulistiwa, ini subtropik, ini subtropik. Di daerah subtropik merupakan pusat tekanan tinggi, sedangkan di daerah tropik merupakan tekanan rendah. Angin pasat yang bergerak dari utara menuju tropik itu disebut angin pasat timur laut. Nah, sedangkan angin pasat yang bergerak dari selatan itu disebut angin pasat tenggara. Ketika angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara bertemu di tropik, ini disebut daerah aman atau daerah DKAT. Nah, daerah DKAT ini daerah yang aman, daerah yang tenang, yang terbebas dari angin topan. Selanjutnya, kita akan membahas angin antipasat, yaitu udara yang ada di ekuator atau khatulistiwa naik ke atas ke arah kutub dan turun kembali di wilayah subtropik. Udara yang ada di khatulistiwa itu naik ke atas ke kutub utara. Itu disebut dengan angin antipasat barat daya dan turun kembali ke wilayah subtropik. Lalu, di belahan bumi selatan itu disebut angin pasat barat laut, turun kembali ke wilayah subtropik. Selanjutnya, kita akan membahas angin muson atau angin monsun, yaitu gerakan massa udara akibat dari perbedaan tekanan udara pada dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan Hindia. Angin muson terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat terjadi karena di benua Asia sedang mengalami musim dingin, suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Sedangkan di benua Australia sedang mengalami musim panas, suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Nah, angin bergerak menuju benua Australia. Angin melewati perairan
Laut Tiongkok, melewati perairan Samudra Hindia, sehingga banyak sekali uap air yang terbawa. Otomatis, wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Angin muson barat itu terjadi antara Oktober sampai dengan bulan April. Angin muson timur kebalikannya dari angin muson barat. Benua Australia sedang mengalami musim dingin, suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Bergerak menuju ke benua Asia yang sedang mengalami musim panas, suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Angin yang berasal dari benua Australia itu melewati gurun di sebelah utara Australia yang bersifatnya kering, sehingga angin muson timur mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi musim kering karena melewati gurun di bagian utara Australia. Nah, angin muson timur ini terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober. Selanjutnya, kita akan membahas angin lokal, yaitu terbagi menjadi 3. Angin darat laut, angin gunung dan lembah, angin pon. Angin darat dan angin laut terjadi karena perbedaan suhu dan tekanan udara antara di daratan dan di lautan. Ketika siang hari, wilayah daratan itu lebih cepat menerima dan melepaskan panas, sehingga suhu udara tinggi, tekanan udara rendah, yang mengakibatkan angin laut menuju ke daratan. Ketika malam hari itu disebut dengan angin darat. Nah, wilayah lautan itu suhu udara tinggi, tekanan udara rendah, sehingga angin yang ada di daratan menuju ke laut. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk berlayar. Pulangnya memanfaatkan angin laut untuk pulang. Selanjutnya itu ada angin gunung dan lembah. Pada siang hari, wilayah gunung atau lereng itu lebih cepat panas sehingga tekanan udaranya minimum. Nah, sedangkan di wilayah lembah itu suhu udara rendah dan tekanan udaranya tinggi sehingga mengakibatkan angin lembah naik ke wilayah lereng atau pegunungan. Sedangkan pada malam hari, lereng gunung atau pegunungan suhu udara rendah, tekanan udaranya tinggi. Di wilayah lembah itu suhu udara tinggi, tekanan udara rendah, sehingga terjadilah angin gunung turun ke wilayah lembah. Selanjutnya, kita akan membahas angin pon. Aliran udara yang mengandung uap air itu akan menaiki lereng gunung atau pegunungan dan terjadilah kondensasi, berubahnya uap air menjadi air dan turun hujan di lereng yang menghadap arah angin dan turun hujan. Nah, ketika angin bergerak menuruni lereng atau pegunungan, itu terjadi angin pon. Angin pon ini bersifat kering, bersifat panas, dan sangat kencang, sehingga menimbulkan kerusakan, merobohkan rumah, pohon, atau merusak tanaman yang di sekitarnya.